Saatnya Gibran melawan karena ocehan Hasto Kristianto di beberapa kesempatan yang terus merendahkan dan meremehkan Gibran. Simak videonya. Kami jujur aja kilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Dewasaan di dalam mengemban jabatan-jabatan tertentu untuk sopir truk aja itu berbahaya, apalagi kaitannya dengan mengelola suatu negara sebesar Indonesia. Gibran dianalogikan sopir truk yang kemarin kejadian di Rawamangun karena masih di bawah umur, nabrak, panik, kemudian melarikan diri dan nabrak mobil lainnya 4-6 beruntun. Itulah perumpamaan Hasto Kristianto kepada Gibran yang sekarang terpilih menjadi cawapresnya Prabowo. Kalah mah kalah aja, men. Lu mau ngoceh apapun juga, lu kalah udah. Masyarakat juga udah tahu. Lu pikir dengan begitu terpengaruh gitu? Malah kagak lah, kebalikannya lah. Ya, Hasto. Lu tuh alah mah. Aduh, kalau udah kalah, memprovokasi sana sini terus, membangun narasi-narasi. Ya Allah, Hasto. Lu itu, aduh, kalah itu sakit, Jenderal. Lu kan Jenderal. Sekjen maksudnya, Sekretaris Jenderal. Sekjen PDIP toh? Ya. Kalah itu menyakitkan memang. Tapi kemudian ya nggak seperti itu juga kali. Lu cengeng banget sih, Tok. Alah, coba ya kita lihat apa jawaban Gibran atas hinaan Hasto Kristianto. Emangnya saya nabrak? Maksudnya membandingkan kan katanya SIM juga butuh batasan umur, begitu juga Wapres gitu sih, Mas. Ya udahlah, ngikut Pak Hasto. Terima kasih Pak Hasto untuk masukannya. Ini sarkas yang benar-benar dilakukannya halus. Ini tipe Gibran. Masa Hasto lu politisi gaek lu, udah tua bangka, kalah sama anak kecil, belimbing sayur. Bijaksananya jauh, gaya komunikasinya jauh, nggak pernah menghina orang, merendahkan orang. Aduh, underestimate orang. Dijawabnya dengan santai. Dengan bahasa sarkas yang ya menurut saya menohok sih. Oh, emang saya nabrak apaan? Ketika dikejar wartawan, ya udahlah ikut Pak Hasto aja lah. Pak Hasto kan top orangnya. Men, lu nggak merasa kehina, men? Hah? Kalau ini mah bener-bener kulit muka lu dikeletek habis sama Gibran, men. Kalau lu masih normal lo ya. Kalau lu udah nggak normal, wah udah muka badak. Lu pikir ya lewat begitu aja, nggak ada masalah apapun. Tapi kalau lu orang normal, kulit muka lu ini udah kayak dikeletek gitu sama Gibran. Hasto. Coba kita lanjutkan apa komentar Gibran. Kita menyesal mendukung Mas Gibran jadi wali kota dari PDI, Mas. Ada tanggapan, Mas? Ya, terima kasih Pak Hasto. Katanya hilaf katanya, Mas. Ya, mohon maaf Pak Hasto. Termasuk juga menyindir Pak Jokowi selalu mengucapkan kata bohong itu, Mas. Oh iya, mohon maaf Pak Hasto. Ya, terima kasih. Pak Hasto paling oke. Hasto, Tok, lu pulang kampung aja deh, mendingan Tok. Malu lah, Tok. Maksud lu kan mau menjatuhkan Gibran gitu kan? Mau mendowngrade status Gibran gitu kan? Mau deliver message ke masyarakat gitu kan? Kemudian mendapat simpati gitu kan? Ya enggak lah. Lu malah dikulitin habis ini nggak mau Gibran lu. Oh ya udahlah ikut Pak Hasto aja lah. Pak Hasto kan orangnya top. Lu seneng gitu, Tok, digituin, Tok? Tok, apa lu justru malah seneng digituin sama Gibran? Aduh. Muka lu taruh di mana, Tok? Kalau udah begini, Tok. Lu mencoba bikin framing. Saya PDIP kilaf ngusung Gibran menjadi wali kota Solo. Wih, bahasanya dikemas seolah-olah wow. Yang wow seolah-olah.
cukup santai. 1-2 kata dikomentari sama Gibran. Oh iya. Oh iya ya. Oh iya ya. Pikiran lu kerdil toh. Gue baru tahu nih. Sumpah gue baru tahu, sumpah. Ternyata pikiran lu kerdil. Ternyata lu sosok yang berjiwa kerdil. Bukan hanya pikiran, jiwa. Jiwa jauh lebih mendalam daripada pikiran. Jiwa lu kerdil toh. Aduh. Astaga. Coba kita lanjutkan. Kita lanjutkan dulu videonya. Sebatas seorang politisi yang tidak bisa menerima kekalahan secara gentleman. Ya, saya setuju. Indikatornya adalah yang tidak bisa menerima kekalahan secara gentleman. Karena yang namanya pertandingan di mana-mana nggak ada. Misalnya 3 orang pesertanya, 3-3-nya menjadi pemenang. So on. Pertandingan apapun, kompetisi apapun. Mau bola, mau olahraga, mau balap mobil, mau balap motor, panjat pinang, pilpres sekalipun. Nggak mungkin lah 3-3-nya menjadi pemenang toh. Pasti harus ada yang kalah lah. Kebetulan yang kalah lu. Dan udah gitu perolehan suaranya paling bontot pisan, 16%. Kalah itu sakit jenderal. Dan tidak mau menerima kekalahan, ya. Framing di mana-mana, provokasi di mana-mana, playing victim di mana-mana. Itu Hasto tuh. Coba kita lanjut videonya. Beliau terlihat sekali tidak dalam kapasitas sebagai negarawan, ya, negarawan yang harusnya menunjukkan sikap respect. Aduh, jangan berharap Bang Habibur Rahman seorang Hasto menjadi seorang negarawan. Dia itu hati wanita, gitu. Hatinya hati cewek. Hatinya cewek. Aduh. Dia tuh genrenya genre Rinto Harahap. Lagu-lagunya Rinto Harahap. genrenya Hasto itu. Beda lah. Genrenya Jokowi, Metallica. Wis, Jokowi men Metallica. Orangnya sih kurus, cungkring, tapi hatinya, jiwanya Metallica. Gila, musiknya musik cadas, musik rock. Rocknya yang beraliran keras. Itulah ketika menjadi pemimpin dihina, dicaci, difitnah, direndahkan. Enggak pernah bergeming. Bandingkan dengan Hasto coba. Kayak apa jadinya? Kalau itu tuh menimpa Hasto. Ya, yang hatinya Rinto Harahap. Gelas kaca. Dimanakah aku ini? Aduh. Hasto. Woi, toh. Mungkin lebih baik. Itulah Hasto. Udah begitu membandingkan dirinya menilai Gibran, ya jauh lah. Gibran anak muda baru kemarin sore, baru 2 tahun jadi wali kota. Dengan kamu yang sudah gaek, udah tua bangka, ya jauh lah. Bijaksananya jauh, pemikirannya jauh. Cara menyikapi masalah jauh toh. Bumi langit, jauh banget lah. Kita coba lihat Hasto ya. Kami sudah biasa mengalami rasa sakit itu. Ini bagian dari gemblengan-gemblengan sejarah bahwa sakit, ya kami nggak bisa menutup mata. Kami sangat sedih itu. Ibu Mega itu mengawal Pak Jokowi. Semua. Dan kami juga. Saya belum menghitung berapa yang di ranting-ranting itu. Ketika bertemu dengan saya. Kenapa bisa seperti ini? Saya hanya bisa memberikan penjelasan bahwa manusia bisa berubah oleh sisi-sisi gelap kekuasaan. Tetapi yang paling penting bagi PD Perjuangan bukan meratapi itu. Ngomongnya pintar banget deh. Ya, sesungguhnya tidak harus meratapi itu, tapi nangis. Aduh. Coba kita lihat lagi nih. Hasto Kristianto. Saya mengabdi. Saya mengabdi. Saya mengabdi
Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka ada orang yang menggunakan cara-cara seperti ini karena kami mengenal. Coba kita lanjut. Ibu Mega tuh mengawal Pak Jokowi. Semua. Dan kami juga. Saya belum menghitung berapa yang di ranting-ranting itu. Ketika bertemu dengan saya. Kenapa bisa seperti ini? Saya hanya bisa memberikan penjelasan bahwa manusia bisa berubah oleh sisi-sisi gelap kekuasaan. Tetapi yang paling penting bagi PD Perjuangan bukan meratapi itu. Ya maksud gua tuh nangis-nangis sendiri gitu loh. Ini mah nangis, ajak Mega nangis, bawa-bawa kiai menangis. Siapa lagi yang menangis? Puasa. Aduh. Coba kita lihat ya. Akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak drakornya. Semoga diberikan keadilan. Terlalu banyak senitronnya. Kami sangat sedih. Ibu Mega tuh mengawal Pak Jokowi. Tapi tangisan Hasto ini memang tulus atau hanya cari simpati? Sebab selama ini justru perlakuan PDIP ke Jokowi yang keterlaluan. Bukan? Emang masih zaman ya hari gini main playing victim. Nih ya, Hasto kalau lagi sehat. Simak kalau Hasto lagi sehat. Terus dari Gerindra, dari Pak Prabowo ke Mas Gibran, PDIP sendiri gimana? Ya seluruh kader-kader PD Perjuangan ini kan sudah digembleng. Sudah digembleng mentalnya, sudah digembleng spiritualitasnya, sudah digembleng komitmennya, satunya kata dan perbuatan. Nah sehingga ini yang dibangun oleh PD Perjuangan. Dan hasil gemblengannya di video tadi sebelumnya. Megawati menangis. Kiai menangis. Itu hasil gemblengannya. itu hasil gemblengannya itu. Ya, kalau mau tahu itu hasil gemblengannya. Kita lanjut optimisme seorang Hasto Kristianto. Ya, 1 pergi, 1000 kembali. Saya datang ke sini ingin pamit dari PDI Perjuangan. Saya pamit dari partai PDIP dan saya ikut dengan arah yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan terbukti Pak Aras sebagai motor politik saya pun sama. Itu yang Hasto Kristianto bilang, hilang 1, tumbuh 1000. Kebalikannya, toh. Kebalikannya. Hilang 1000, tumbuh 1. Kebalikannya tuh. Mau bukti lagi. Sekarang kan 13 provinsi kamu udah gak menang lagi. Oh, bukti apa lagi? Dan itu efek Jokowi, kalau mau tahu. Jadi bukan seorang Hasto Kristianto hebat membawa sukses PDIP penilaian saya ya. Karena Jokowi. Buktinya Jokowi udah nggak ada. Perolehan korupsi merosot. Kita tunggu 5 tahun yang lagi. Ya insya Allah menjadi partai 1 digit. Aduh. Kalau kamu terus-terusan nangis terus di media. Kalau kamu menjadi orang hebat, orang kuat. Kayak Ade Rai gitu. Ya, nggak pernah nangis. Nah, mungkin tuh bisa naik lagi tuh Megawati tuh. Gue kasih tahu resepnya tuh. Aduh. Coba kita lihat Hasto yang dalam kondisi sedang waras.
Bagus, kami juga melihat Mas Gibran kan cutinya ke Jepang. Jadi kalau cutinya ke Jepang itu bisa menyerap berbagai kemajuan-kemajuan dan melihat kultur Jepang yang kuat. Beda kalau cutinya ke Perancis, kesannya kan hiburan. Tuh, masih sempat-sempatnya nyindir-nyindir Prabowo. Heran gua Hasto ini. Udah aja, diri lu sendiri aja, nggak usah nyindir yang lain. Masa nggak bisa nyontoh Jokowi? Masa nggak bisa nyontoh Gibran? Yang anak muda, baru anak kemarin sore. Kan nggak pernah nyindir-nyindir orang. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih. Ini gitu doang. Ini nyindir-nyindir Prabowo kebetulan pada saat Gibran ke Jepang. Waktu yang bersamaan, Prabowo ke Prancis. Dipakai disindir-sindir lagi. Hasto. Itulah kemudian yang menyebabkan kamu sekarang hanya mendapatkan 16%. Dan udah gitu, teriak-teriak terus, framing-framing terus, bikin persepsi-persepsi negatif terus, membangun narasi-narasi terus, sambil terus menggugat ke MK. Seperti apa nanti hasilnya di MK? Kita tunggu sambil ngelihat video ini. Ya maksudnya kita kan nggak bisa melarang orang untuk mengajukan sengketa ya. Tapi mungkin agak berkurang timnya. Itu permintaan yang mengada-ngada nggak? Bang Henry diculik di sini sampai jam 10:30, sementara waktu yang disediakan hanya 3 hari ini untuk mengajukan sengketa. Jadi maksudnya Bang Henry disuruh buru-buru pulang atau gimana? Enggak, nah saya gini, ketika misalnya didiskualifikasi misalnya, kalaupun ya misalnya itu dikabulkan, menurut saya gejolak di masyarakatnya akan luar biasa. Ya ini kan didukung hampir 60% pemilih. Dan bisa jadi orang-orang yang kemarin tidak memilih Pak Prabowo juga bisa saja sebagian besar atau minimal sebagian juga ngerasa kemarin kompetisinya fair. Dan ketika itu misalnya mencoba untuk diulang lagi bisa jadi masyarakat Betul sekali. Emang kita nggak punya kehidupan lain nih selain pemilu-pemilu terus? Sementara juga kita akan ada pilkada, tapi kita menghargailah sebagai langkah hukum yang dilakukan oleh pasangan lain itu boleh. Mereka berhak melakukan apapun yang mereka ajukan lah, mau misalnya untuk membatalkan hasil, kemudian atau untuk menyelenggarakan pemilu ulang, atau misalnya untuk mendiskualifikasi sebagai sebuah tuntutan ya biarkan saja. Tapi saya yakin ini dalam konteks bernegara kita sejauh ini, ya kalau sudah ada hasil ini, gejolak-gejolak ini menurut saya seperti yang saya bilang tadi, ini hanya untuk menunda ucapan selamat aja. Ya, yang harusnya tanggal 14 sudah ngucapin selamat, kita ributin sampai tanggal 20. Tanggal 20 ada jeda lagi sampai sidang MK, nanti setelah putusan MK baru ngucapin selamat. Menurut saya itu aja. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu. Mantap. Itulah jawaban Gibran yang menohok kepada Hasto Kristianto yang terus-terusan menyerang Gibran dan Jokowi. Mau sampai kapan? Tidak ada batasnya. Terserah. Silakan menyerang terus. Bebas saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.